ajaran Berawa di Bali itu bahkan tidak tampak. Atau tidak boleh menampakkan diri. Kalau diajarkan Berawa itu sebenarnya kalau diperhatikan baik-baik cara hidup dan cara berkehidupan. Pemirsa, hari ini saya berada di kediaman Suhu Solong Lodaya. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh yang juga budayawan dan spiritual, bukan spiritual ya? Ya. Nah, kan banyak spiritual, ada spiritual. Spiritual. Nah, spiritual ada. Hari ini kita akan berbincang-bincang masalah keilmuan. Beliau adalah putra Bali, beliau sempat melanglang buana ke Banten. Satu-satunya orang Bali yang belajar total tentang ilmu debus, ya Bapak Solong. Kita langsung bertanya kepada beliau. Pak, tolong ceritain dikit itu pengalaman waktu ke Banten itu, kenapa sampai ke sana kok jauh-jauh belajar ilmu gaib, ilmu perdukunan dan lain sebagainya itu. Apa sampai ke Banten gitu mendukung itu? Awalnya kan karena sekolahnya di sana ya, di Jakarta. Jadi awalnya saya tidak percaya hal-hal begitu. Diajak teman ke beberapa tokoh dan banyak ditipu juga dengan yang aku banyak yang aku guru-guru macam-macam lah. Akhirnya saya ketemu dengan seorang tokoh di Banten. Di sanalah saya belajar banyak tentang keilmuan debus itu. Debus. Ada kisah perjalanan ke Jakarta itu dalam rangka belajar itu kan masih sekolah. Masih apa ya, SMA? Udah kuliah. Iya. Akhirnya di Jakarta itu sampai ke Banten itu ada cerita apa itu? Enggak, cuma iseng aja karena kita kan tidak percaya hal begitu. Coba benar nggak ada begini gitu. Nah, sempat ditipu oleh orang aku, ya guru-guru spiritual lah, ternyata spiritual gitu. Akhirnya saya ketemu sama tokoh satu yang memang benar-benar, dan beliau ini nggak nampak seperti guru, orangnya biasa-biasa aja lah, berbaju biasa, nggak malah kayak nyembunyikan identitas dirinya. Di sana saya mulai belajar apa sih debus itu. Nah, cerita ketemu ini kan pasti ada penilaian tertentu dari tokoh ini. Kenapa dia mau menerima murid? Kenapa ada keterkaitan itu? Beliau nggak punya murid. Dia nggak punya perguruan, dia orang kampung, petani gitu. Jadi orang-orang sekitarnya yang menyebut beliau tuh pandai tentang keilmuan begitu. Jadi saya yang merayu. Akhirnya beliau menunjukkan keilmuannya tanpa trik. Kalau sekarang debus kan banyak trik gitu. Nah di sana saya mulai belajar, mulai melihat, mulai merasakan, oh ternyata debus itu ada. Di antaranya apa yang ya mungkin zaman dulu itu kayak biar badan tuh tahan sama anak muda tahun itu kan. Ilmu kebal. Kebal. Tapi yang terkenal dari debus itu kan ada yang tusuk leher, yang begitu itu apa itu sebenarnya? Iya. Debus itu sebenarnya kekebalan tuh mungkin tidak termasuk ya. Debus itu ya seperti orang ditusuk, dicabut dan dia tidak terluka. Nah itu kategori debus. Kalau sekarang kan berkembang tuh ada begini apa begitu. Nah itu saya tidak tahu. Bahkan ada orang debus pakai macam-macam pakai gini. Nah itu harus dilihat dulu ininya, keasliannya itu loh. Karena zaman sekarang kan macam-macam tuh. Ada yang debus pakai golok, totonya goloknya ditumpulin. Yang itu nggak usah pakai golok dulu lah, silet aja pakai cutter dulu lah gitu. Zaman dulu tuh udah ada orang pakai golok.
debus itu kayak pakai roji sepeda itu. Ya, ditajemin, itu ditusukin ke pipi, ke sini. Itu awalnya kanuragan, akhirnya jadi seni. Jadi hal seni, hal dikemas untuk seni gitu. Mungkin zaman Belanda itu kan dipakai untuk kaum-kaum itu untuk berjuang ya. Kalau itu merupakan asli kebudayaan Banten apa? Iya, Banten. Ilmuwan Banten. Banten. Ada kaitannya enggak dengan kalau kita di Bali kan punya lontar dan lain sebagainya. Nah, kalau di Bali begitu saya pulang dari luar Bali, saya ke Bali, saya kenal dengan beberapa tokoh-tokoh spiritual di Bali. Ada. Apa itu kayak di ajaran Bhairawa itu ada. Itu bagian dari Bhairawa juga ya? Ya, mungkin bukan bagian, mungkin itu ilmu pertahanan mungkin. Zaman dulu tuh orang-orang kayak Debus di Bhairawa pun ada ilmu begitu untuk pertahanan ya. Gitu. Untuk pertahanan kayak santet dan lain-lain tuh sebenarnya kan kalau saya nilai kan bukan ilmunya yang jahat, orangnya yang jahat. Gitu. Kayak santet tuh mungkin ilmu pertahanan zaman dulu mungkin. Tapi disalahgunakan kan. Nah, zaman sekarang tuh disalahgunakan. Satu, kalau orang mencelakai orang pakai santet itu kan hukum itu tidak mengena, tidak bisa menyentuh salah gitu. Kan gitu. Jadi banyaklah orang-orang manfaatkan itu sebagai hal-hal yang nggak benar itu. Kan kalau kita bandingkan ilmu debus itu, karena kadang-kadang ada potong leher dan lain sebagainya, atau tusuk itu kok mirip. Potong leher nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada cuman di ya cuman itu nggak mirip sama rawa rontek itu. Mungkin mirip. Ya kan? Mungkin mirip. Nah, kalau rawa rontek kan dalam sastra itu kan ilmunya Subali itu. Ya, di Bali ada mungkin Tapi itu. kan terkait dengan Bhairawa juga. Ya, cuman di Bali kan kita tidak pernah mendengar kejadian begitu. Gitu ya. Ya. Tapi cerita-cerita di luar Bali kan banyak. Contoh, saya kasih contoh. Zaman Belanda tuh mungkin di Jawa Timur tuh ada dikenal seorang maling. Tapi maling ini dia mencuri, membagikan hasil curiannya tuh ke masyarakat lah zaman Belanda itu. Kayak suruh lah. Ya, namanya Sogol. Sogol ini di cerita Jawa Timur berkali-kali dibantai. Tapi dia hidup lagi. Itu akhirnya konon ceritanya beliau tuh dipisahkan antara kepala dan badannya ini, baru beliau meninggal. Nah, Sogol itu legenda itu di tanah Jawa. Tapi dalam konteks ilmu kebalian yang dihubungkan dengan Bhairawa kan ada cerita ya? Kejadiannya kan belum pernah saya dengar di Bali. Ya, belum pernah saya dengar di Bali. Tapi di Bhairawa itu ada. Saya kira pasti ada. Saya kira ada. Ya, kekebalan dan lain-lain gitu loh. Karena begini, banyak orang nyari dukun atau orang pintar mencari kekebalan itu, kiblatnya itu sebenarnya ke kitab Aji Pengeleaan itu. Ya, Bhairawa itu. Bhairawa itu bahasa lokal Balinya kan Lea gitu. Menurut saya tuh Lea bahasa lokalnya. Nah, di sana itu kan banyak raja-rajahan yang agar pangkin nih, pangkitu, biar begini, biar begitu. Itu saya lihat cuma ada di sana. Gitu. Sekarang kan enggak, orang banyak ngaku baru kemarin mengenal Bhairawa, sudah jadi guru Bhairawa, baru kemarin mengenal Bhairawa, udah buat buku Bhairawa kan gitu sekarang. Nah, Bhairawa ini tidak hanya ada ajaran untuk membuat orang tahan di badan, tidak pengasihan dan lain-lain. Itu kan ajaran murni. Mungkin tahan badan tuh untuk dulunya membela diri. Pengasihan mungkin orang biar tidak marah, kan gitu. Nah, sebenarnya makna dari ajaran itu kan tidak itu. Kalau makna dari Bhairawa itu sendiri apa? Kasih sayang sebenarnya, kalau ujung-ujungnya ya. Tapi yang kita kenal di Bali kan ada Pancama itu yang. Kok di Bali tidak dikenal tuh? Tidak dikenal. Saya sendiri bingung. Yang mana dibilang, saya kan sempat belajar oleh guru Bhairawa lah di Bali. Mungkin Pak Man tahu lah itu kan. Nah, saya sempat bertanya sama beliau ini,
Dan di lontar-lontar Berawa sendiri tidak pernah ada merujuk ke Pancama itu, mabuk dan lain-lain itu. Tidak pernah saya temuin. Tapi dalam praktek darah itu kan darah. Nggak ada. Ada lawar. Oh itu kan jangan dibawa ke Mekah. Nah, artinya kan orang itu bagian dari Langsung warisan Berawa kan gitu. Dibilang tuh. ngesek gitu. Nah, itu seks bebas. Kan Kan Pancama ada itu, mana itu? Pancama Kara itu. Nah, di mana itu di kehidupan Bali kan nggak ada. Mungkin itu tidak, tapi Iya. bagian dari itu kan ada Yang mana? arak. Ya, Tertabur langsung kalau ininya apa namanya seks bebas itu kan nggak ada. tidak ada. Nah, itu makanya Pancama itu tidak berjalan di Bali. Mungkin kalau Berawa di luar Bali, mungkin ya dikenal Pancama itu mungkin. Kalau di Bali, Nah, kalau di Bali cerita Berawa itu seperti apa? Ini Berawa. cerita apanya? Artinya yang pernah berlaku di Bali itu selain Pancama itu kan ada di Bali kan ada Berawa. Betul. Salah satunya Lea. Betul. Itu bagian dari peninggalan itu. Betul. Nah, seperti apa sebenarnya ajaran Berawa di Bali itu? Ajaran Berawa di Bali itu bahkan tidak tampak. Atau tidak boleh menampakkan diri. Gitu. Kan ada di sana bahasa Indonesia begini, sembunyikanlah dirimu di kala terang, tapi jadilah penerang di kala kegelapan. Nah ini istilahnya, kalau kita di kehidupan biasa ini, ya udah tidak usah ditampakin, normal aja, gitu. Normal aja. Tapi kalau ada kegelapan, istilahnya ada orang kesusahan, nah di sana kita harus muncul nomor satu untuk membantu itu, gitu. Tapi kalau kehidupan biasa-biasa normal aja, Pak Man kan tahu, bapak saya, guru saya, kayak apa orangnya, petani kan beliau tuh, gitu. Apa nampak ke Berawa? Harus pakai aksesoris kan enggak, normal-normal aja. Apa sih yang diajarkan dari bagian? Kalau diajarkan Berawa itu sebenarnya kalau diperhatikan baik-baik cara hidup dan cara berkehidupan. Gitu. Dan di sana banyak memakai akal. Makanya mungkin ajaran Berawa itu zaman dulu dihabisin, dikucilin, dan dihitamkan gitu. Karena dia terlalu memakai akal. Kisah itu dari mana sebenarnya mulai? Kalau kisah itu Berawa dari Bali saya nggak tahu, katanya konon dari Jawa Timur dan lain-lain. Saya kira enggak, emang Bali emang dari dulu emang mungkin raja-rajanya penganut itu. Penganut. Ya, mungkin. Berawa sekarang disembunyikan. Karena sekarang ajaran itu dihitamkan. Ya. Mungkin zaman dulu tidak disembunyikan. Karena semua masyarakat menganut itu. Gitu. Sebutlah misalnya seperti apa cerita Lea itu sendiri kan? Ya. Itu kan sudah penghitaman. Betul, penghitaman sejarah. Penghitaman penglabuan tentunya. Ya. Nah, ini kan terkait dengan ceritanya Walunato yang di Kediri itu. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita menilik dari ceritanya Walunato, apakah Walunato salah? Di mana letak kesalahannya? Di sini kan rancu juga, katanya ada Walunato istri Empu Kuturan. Ada begini, ada versinya bahwa Walunato itu adalah permaisuri dari Erlangga I, bukan permaisuri, selir dari Erlangga I. Akhirnya beliau meninggal di atas tubuhnya si perempuan ini, si Walunato ini. Walunato itu nama asli kan di Ratnaningrat itu. Dibuang, beliau dikucilin. Tuh. Makanya Walu artinya janda, Nata itu raja, Ingdira dibuang di alas dirah. Nah, kebayang nggak? Seorang ibu hamil sendiri, single parent di hutan, melahirkan sendiri. Nah, di sana muncul rasa dendam itu. Itu. Langsung, apakah salah? Murni salah beliau? Enggak. Nah, kenapa kemudian itu bisa menjadi tokoh yang dihitamkan itu? Nah, itu yang saya tidak tahu dari mana awal cerita tokoh dihitamkan. Sama kayak Empu Barang. Pernah nggak dengar cerita Empu Barang? Gimana itu? Empu Barang ini kan tokoh Berawa yang hebat. Bahkan dihitamkan. Seorang
pendeta pemakan mayat. Loh, kan begitu kalau dicari di Google, kalau dicari di Google ya. Nah, padahal beliau kan enggak, versi yang lain gitu. Beliau tuh tidak mau diajak berpolitik, ikut berkegiatan berpolitik sama raja. Karena beliau ini sakti, hebat, ahli strategi, cerdas, mau diambil sama raja. Ayo, dihidupin, diajak hidup. Wah, beliau tidak mau. Gitu loh. Akhirnya dikejar, dibunuh, total hidup lagi. Dibantai, hidup lagi. Akhirnya beliau sampai akhirnya terus berjalan, memilih kuburan sebagai tempat tinggalnya. Kenapa kuburan sebagai tempat tinggalnya? Siapa orang yang berani di kuburan atau dan lain-lain itu kan dari dulu kuburan tuh udah image-nya seram. Nah, di sana beliau itu tinggal di kuburan tuh. Empu Barang ini penganut Berawa ekstrim lah, saya bilang. Berawa yang ketat. Kalau orang Berawa yang ketat kan bahkan memotong pohon pun kan tidak boleh. Menyiksa yang hidup itu tidak boleh. Ahimsa. Pokoknya tidak boleh. Ahimsa itu belum ada dikenal di Berawa itu. Nah, tidak boleh gitu lah. Makanya beliau tuh mengumpulilah tulang belulang di kuburan tuh, dipakai alat-alat di rumah itu. Entah itu pagar, entah itu apa, kepala manusia dipakai piring makan. Nah itu kan kondisi menyebabkan seperti itu. Bukan ajarannya. Bukan ajarannya, karena apa, kondisi, situasi menyebabkan seperti itu. Nah ini kesalahan ini, gitu. Kondisi seperti ini dipakai oleh beberapa orang-orang Berawa di luar Bali. Saya tidak mau menyebut tuh, mungkin di luar Bali ada ajaran Berawa yang piring makannya memakai kepala tengkorak manusia. Ada tempat Tirto yaitu itu tengkorak. Bahkan saya dengar apa namanya yang ini tuh, Tipluk apalah itu. Bahkan itu kepala gurunya tuh, kalau guru yang meninggal disuruh motong, dibalik begini, dipakai ini. Itu kan nggak bisa dipakai acuan seperti itu. Mungkin kepercayaan Berawa luar itu boleh. Tapi yang tren sekarang kan setiap yang menganut ajaran Berawa, sekarang lihat aja perkembangannya. Beberapa tokoh-tokoh kita di Bali yang ini kan dia berusaha mencari kepala, tengkorak. Kan ada itu di Bali. Nggak ada. Tiang orang kan ajum-ajum kan. Oh, berarti itu pangenah kan ya Berawa. Itu sesat gitu. Lah, bukan sesat, biar dia tuh kepingin nampak. Keegoannya nampak. Sensasi. Bahkan seperti saya ngomong tadi, kita tak harus mengkep. Ini kini sing sedang ngortang gitu loh. Padahal harus dibunyikan jati dirimu. Bila perlu memudoh gitu. Zaman jadi kan budoh ngaku dua, anak dua nyaru budoh zaman jadi ya itu Pak. Nah kalau misalnya di Bali salah satu yang dianggap sebagai Berawa itu adalah leak. Yeah. Seperti apa sebenarnya praktek leak itu? Nggak perlu praktek, apa prakteknya? Artinya dari proses pembelajaran sampai Oh jelas, sudah kalau belajar ilmu Berawa itu kan kalau di Bali acuannya kan aksara itu. Ya. Kemudian kan pemurtian. Pembuktian itu kalau guru saya tidak pernah mau membuktikan ini muridnya begini, mai tes gitu enggak. Tapi akhirnya kita tahu. Dalam kehidupan itu tahu, oh ternyata ini. Oh ternyata begini. Tapi liak itu kan ada. Liak berubah wujud enggak ada berubah wujud. Nah ceritanya coba ingat lagi itu. Pak Man kan waktu itu tahun berapa itu dulu kita tuh? Tahun 2000 udah dah. 2004 ya? 2004. Kalau enggak salah 2004 kan di Setro Bambang waktu itu. Iya. Nah, itu kan bukan pembuktian, Pak Man lihat sendiri. Iya, kita tidak lihat. Ya, bukan acara di kuburan itu kan tidak pembuktian. Spiritual. Bukan. Kan waktu itu apa? Waktu itu mau ngobatin orang sakit. Ya. Dengan proses itu. Karena begini. Jadi mendiobatin secara yang lain dia tidak sembuh. Orang sakit ini biasanya kalau di Berawa itu dibawa ke kuburan. Serahine. Oh, di pasar. Ajaan nunas apa dane? Nasico.
Mania segarin jani. Mania signuin jani. Nah, di sanalah guru-guru Berawa itu ngereh istilahnya. Ngereh itu biasanya muncul api yang entah keluar dari mana, entah dari mulut, dari kepala, macam-macam itu. Itu. Apakah ada perubahan wujud? Enggak. Sampai orang melihat itu ada berubah wujud begini tetek bengek, itu cuman ketakutan kita melihat itu karena dengar cerita-cerita apa namanya? Ya yakin nih gitu. Contoh waktu itu ini ada Yasep sama si Jawir tuh ingat? Ya. Karena hujan kondisi itu mau itu ngetis. Kayak ada rumah-rumah apa namanya? Bali-Bali itu. Nah, kan kekeh mau ya dua tuh. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi Nah, itu? mungkin waktu itu energi dari Berawa itu, ya penganut Berawa itu dikeluarin mengundanglah energi-energi yang ada di sekitar sana. Itu mungkin mengundang. Jadi ada mungkin orang sekitar sana yang ilmunya ingin mencoba, akhirnya energi itu berwujud lah. Kalau tidak salah waktu itu monyet segede pohon kelapa, kalau tidak salah dibilang Majawir itu kan. Nah, itu selah-selahnya. Sebesar itu kan monyet itu. Nah, itu kan mereka yang lihat, ya aja Pak Man itu kan ada tampak apa. Tapi dengar nak, waktu itu kan ada suara babi di samping. Oh iya, ada dengar itu. Tuh. Nah, itu Ya. saya sebenarnya kan tidak percaya juga dengan. Betul. Waktu kita itu juga ingin membuktikan. betul ada suara babi. Waktu itu kita jalan ke kuburan aja udah ada api, ada api. dari pohon kelapa 1 ke pohon kelapa kedua. Itu Bagian desti Pak Man. pasti. Ya. Bukan dari proses itu. Bukan dari proses itu. Kalau penglihatan itu desti ini memang ilmu membuat penyakit. Itu Pak Man. Jadi bukan berarti orang Berawa harus menyakitin orang. Jadi patut cara Pak Man sama kayak Pak Man belajar ilmu kedokteran, pasti diajarin ilmu virus. Ya, biar tahu. Nih, virus kini penyebab flu, virus kini penyebab corona, virus kini penyebab gini kan. Membuat orang ilmu penyakit, lagu harus kayak anti penyakit nih. Nah, zaman jani, zaman sekarang kan beda. Penestian nih, nak ada dibeli. Jual. Ya, makanya Ibapo dulu ngomong sama kita. Ning, mendidikan penestian itu anak kalah ning ya apa? Musuh ning itu, busing jelempong. Pis. Ya kan? Kasal ning bani bermain ditu. Benan ning keleket menek. Karena desti itu bisa dibeli, penglihatan tidak bisa dibeli karena walaupun desti ini bagian dari penglihatan, tapi ini sudah bermain materi. Contoh, nyai sambo, contoh ngarak jelemo, contoh nyantet jelemo, contoh ngai cetek, yang gitu sudah bermain dengan material, bukan material. Nah, ini rawan bermain, rawan di, yaitu untuk cari uang. Tapi kan ada mesin produksi uang. Iya, tuh. Iya kan. Makanya Bapak kan sempat ngomong begitu. Meningkat nini, nyanan tuh musuh ning sing jelemo pipis. Iya, itu tantangannya. Ya. Untuk cerita ya lumayan. Oh, sangat kan ada beberapa kawan-kawan yang begitu kan. Ada beberapa kawan-kawan yang bermain begitu. Ya kayak Raya Pak Man tahu lah. Tapi sebenarnya penasaran juga itu. Karena waktu kita ke sana itu ada 2 kejadian yang tidak masuk dalam logika saya. Satu, waktu pertama kita turun dari mobil, Api, dibilang ada api. Kan sampai untuk ngilangin rasa takut waktu itu, kunang-kunang tuh. Kan ada nih ngomong siapa udah salah Gusti Bagus waktu itu kan. Ya, Bapo enggak gini, Bapo siapa yang olas naruh lampu. Saya juga nggak ngeh itu. Saya tidak ngeh. Ketika kan saya tidak melihat karena dia kan nuntun Bapak tuh. Tapi Bapak bilang gitu. Nah, saya nuntun Bapak. Pak Man kan tahu kondisi setro itu jalannya. Iya. Bener. Orang waktu kita matiin lampu di bawah itu, Bapak itu langsung ngomong, siapa yang naruh lampu sekarang di atas. Sindingah. Aware sekali ini gitu. Saya nggak ngeh. Kemudian kita naik. Nah, itu kan kejadian pertama. Kejadian kedua, waktu Bapo lagi ritual di
di sana di Gogumuk itu samping kita suara celeng, bangkal, nah, ya. Itu masuk di akal dari mana itu. Ya. Yang ketiga Itu dah. Wir. Apa sebenarnya itu? Itu Desti, Yang melakukan itu? manusia. Mengundang Desti yang ada di sana apa Betul. mereka? Karena Bapak waktu itu kita kan melakukan ritual. Ritual itu kena gelem nih kan. Ya. Nah, energi dari ritual itu mengundanglah energi Naugik nih lah. Kalau saya bilang malam itu mungkin ada pertempuran. Itu. Karena Bapak sendiri ngomong, lire lemah, ya ini gitu. Nah, melahang tuh. Dan berapa kali kami diajak ke gitu ke Bapak itu, ya tidak selalu ada begitu. Ya, itu Tidak selalu ada begitu. Kita kan berapa kali itu. Ya. Sama waktu TV yang lokal. Betul. Kemudian TV pusat. Nah, itu yang TV pusat itu kita bawa kamera night shot. Nah, waktu TV pusat itu lucunya kan begini, mereka bawa kamera gede. Ya, kalau tidak salah kamera Excel One apalah tuh. Itu tidak nangkep kan? Akhirnya Kan tidak ada dapat, malah kamera kita yang kecil yang nangkep, kamera yang jadul yang nangkep gitu. Tapi tidak ada kejadian apa kan? Tidak ada kejadian apa, cuman api aja yang kan. Nah, jadi Berawa itu seperti itu, Pak Man. Menjamannya ini kena bibih nak orang aku bisa Berawa. Penganut Berawa yang mana? Sampai di mana dia paham keberawaan itu. Sedangkan ajaran Berawa itu harus sembunyi. Kengkenan ngalih guru Berawa karena nak mengkem. Makanya sing nyandang ortang di situ itu. Kalau raja-raja dulu penganut Berawa. Iya, karena Berawa itu kan bela negaranya sangat luar biasa. Begitu. Tapi di Puro Keboedan kan ada patung Kebo Parut itu. Betul. Nah, itu kan Berawa Heruka apa Berawa Bima itu? Nah, saya tidak mengenal Berawa Heruka, Berawa Bima. Yang saya kenal Berawa Bali itu ya. Ya karena Kebo Iwo, Kebo Parut. Ya, mungkin Kebo Iwo, mungkin gitu. Saya kan tidak berani bilang beliau itu penganut itu. Gitu. Saya tidak berani ngomong itu. Karena kita tidak hidup di era itu. Tuh. Mungkin dilihat dari karakter Kebo Iwo ini, dari cerita ke cerita, jiwa patriot dan lain-lainnya beliau ini, memang ajarannya itu. Gitu. Ya. Makanya ada pusat Berawa dulu di Bali itu memang di sana. Daerah Bedulu dan sekitarnya itu. Iya, mungkin gini, waktu ekspedisi Gajah Mada yang dianggap beda ulu itu kan seperti itu mungkin. Iya, beda ulu itu bukan. Oh, iya, beda. Kalau mungkin gini, bisa jadi dia siluman itu. Bisa jadi. Itu beda kayaknya enggak. Nah, bisa jadi kalau saya melihat dia beda ulu ini dibilang beda ulu karena kepalanya katanya berkepala babi. Itu kan pembunuhan karakter politis saja waktu itu, karena kalau saya lihat yang terakhir ditundukin Majapahit itu kan memang Bali. Dan tidak melalui pertempuran. Anggap zaman Jani itu operasi intelijen. Gajah Mada ke sini dan lain-lain, sama Arya Damar dan lain-lain masuklah ke sini untuk salah satunya kan dengan merayu Kebo Iwo secara licik kan. Masuk ke Gajah Mada ini pahlawan nasional, Kebo Iwo benar kan jadi pahlawan nasional. sudah jadi pahlawan lokal ya. Nah, kan gitu. Bah, gimana caranya itu Bang bubar kan nak minum-minum itu malam itu karena ada acara. Ini pasti shoot minum nih ngerusuh. Tagorin, saya disuruh. Nah, kamu berangkat ke sana baca ini. Negara Pak gedung gitu, konen do depan trotoar. Baca man trotoar, sekarang meklepet lampu nak bubar. Meklepet kene mati bubar. Coba aku cuma sing bisa. Itu loh.